Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 5 hari ini kita akan bahas tentang penyeleksian kondisi lanjutan. Yang sebelumnya di pertemuan 4 sudah pernah kita bahas, yaitu tentang penyeleksian kondisi if else dan switch case ya. Kemudian untuk penilaiannya masih sama ya, dengan range atau jangkauannya A itu 85 ya, sangat baik, dan A sampai E ya. Kemudian untuk topik pembahasan kali ini ya, untuk penyeleksian kondisi lanjutan itu ada pernyataan if, kemudian pernyataan if else, kemudian pernyataan nested if, kemudian pernyataan switch case. Ya, untuk pernyataan if, di mana penyeleksian kondisi akan dilakukan jika syaratnya itu memenuhi. Ya, jika tidak, dia akan menjalankan syarat yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai memenuhi syarat tersebut. Ya. Nah, ini untuk contoh operator logika dalam if. Ya, ketika nilai x-nya dimasukkan mengandung minus atau negatif, ya. Ya, di sini jika nilai x-nya dimasukkan mengandung nilai negatif, ya, maka nanti untuk pernyataannya ya atau hasilnya x atau y ada yang bernilai negatif. Sedangkan jika kedua nilai dari variabel x dan y itu nilainya positif, maka nanti akan bernilai positif hasilnya. Ya, ini untuk tujuan wisata. Ya, nanti kita langsung ke prakteknya ya. Perintah lebih dari satu if ya, menggunakan case. Kemudian ini untuk program ya, kombinasi if dan case ya. Ini ada syaratnya, jika kode M maka ya nama pesawatnya merpati, kemudian harga tiketnya itu ada 3, eksekutif, bisnis, dan ekonomi ya. Jumlah tiketnya diinput, kemudian total bayarnya harga tiket dikali jumlah tiket. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Pilihannya hanya 2. Oke. Ini untuk mengenal penggunaan tanggal sistem. Di dalam penggunaan tanggal dan waktu ya, di dalam sistem kita memanggil tanggal atau hari yang aktif yang akan dideteksi oleh si program tersebut tuh menggunakan nanti file headernya ctime ya, pada saat pemanggilannya juga sama menggunakan ctime ya. Oke, kita langsung ke kode blok, buka kode bloknya ya. Kita akan membahas ya, pertama itu adalah operator logika if ya. Oke, jangan lupa pastikan ya, kalau untuk membuat project baru silakan file, kemudian new, kemudian project ya. Caranya sama seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu project, kemudian pilihnya konsol, oke, kemudian pilih penempatan dari penyimpanan si file projectnya, kemudian buat nama foldernya ya. Saya di sini buat nama foldernya pertemuan 5. Kemudian ya, kita buat baru filenya ya. Nah, ini kalau sudah pernah dibuat, pastikan di dalam propertiesnya di build target, yaitu yang tercek adalah kan kita mau menjalankan nama filenya adalah operator logika if, berarti kan yang dijalankan adalah operator logika if yang tercek. Kalau yang belum tercek ya, dicek di dalam kotaknya, diklik OK, kemudian build, menu build, kemudian clean workspace dulu aja untuk menghapus yang history yang sebelumnya.
kemudian baru kita jalankan build and run ya. Oke. Nah, di sini ya saya mau sekalian menjelaskan ya. Kita punya dua variabel, kita deklarasikan terlebih dahulu atau kita kenalkan terlebih dahulu tipe datanya, kemudian variabelnya. Ini ada dua variabel ya. Kemudian X dan Y itu adalah tipe datanya integer, kemudian char adalah tipe data atau nama variabel yang akan tipe datanya char, kemudian nama variabelnya adalah ulang ya. Ini nanti akan ada perulangan ya. Ketika akan dipanggilnya variabel mulai, dia akan mengulang dari sini sampai dengan sini nanti ya, seperti itu. Kemudian ini kan memasukkan nilai X nya ya. Oke, file headernya jangan lupa kalau menggunakan cin cout ya, perintah cin cout, gunakan file headernya iostream. Kemudian kalau menggunakan conio.h itu biasanya perintah yang ada di dalam untuk perintah conio.h yaitu menggunakan ya, kalau di dalamnya menggunakan perintah clear screen atau membersihkan layar ya. Jangan lupa menambahkan file header conio.h ya. Ini coba kita masukkan ya, kita jalankan. Nilai X nya saya masukkan 6, enter. Nilai Y nya saya masukkan 7. Oke, X dan Y adalah bernilai positif karena tidak ada nilai yang mengandung nilai negatif di dalamnya. Makanya ketika dijalankan maka tidak ada yang bernilai negatif ya. Kemudian kita ketik lagi Y, dia akan mengulang ya dan membersihkan layar. Saya masukkan yang pertama nilainya ada -6, kemudian yang kedua adalah 7 ya. Nah, dia X atau Y ada yang bernilai negatif. Nah, seperti itu nanti kurang lebih hasilnya ya. Oke. Oke, selanjutnya itu untuk latihan yang kedua, penggunaan case ya. Oke, yang pertama kali itu yang kita pakai di file header iostream sama conio.h karena iostream ada perintah cin cout ya. Kemudian kalau conio itu ada perintah clear screen ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, kita deklarasikan setiap variabel yang kita punya, yaitu ada tipe data integer, float, kemudian ada untuk clear screen-nya. Kemudian kalau untuk integer itu ada variabel barang, kemudian harga sama pajak itu adalah tipe datanya float. Nah, ini ada perintah cout-nya ya, perintah keluarannya ya, harga barangnya ya nanti diinputkan dan dimasukkan ke dalam variabel harga ya, variabel harga. Kemudian masukkan jenis barangnya, pilih 1 sampai dengan 3 ya. Kemudian nanti akan disimpan di dalam variabel barang ya. Kemudian untuk kondisinya menggunakan penyelesaian kondisinya menggunakan switch ya. Itu ada ya yang akan syaratnya itu ketika barangnya dipilih ya, ketika barangnya dipilih antara 1 sampai dengan 3 ya, maka jika itu pilihannya 1 ya, ini kan syarat yang pertama bisa 1, jenis barangnya apa, kemudian harganya
harga barangnya ya. Nanti ketika ditampilkan ya, kalau kondisi yang pertama itu ya adalah dikali dengan 1% ya. Kemudian yang kedua ya, kondisi yang kedua jika syarat yang pertama memenuhi ya, nanti dikalikan dengan, kalau pilihnya 1 maka dikalikan 1%. Kemudian kalau dipilih 2 maka 15%. Kemudian kalau dipilih 3 adalah 17,5% ya. Kita jalankan ya, kita jalan terlebih dahulu. Kemudian ini kan buat file baru, sama seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Propertiesnya jangan lupa diganti, kemudian build targetnya jangan lupa diganti ya. Latihan case ya sekarang, kemudian di clean workspace, kemudian baru dijalankan ya. Oke, kita jalankan. Harga barangnya saya buat 80.000. Kemudian saya pilihnya 2 ya. 2 itu penggunaannya berarti 15% atau pajaknya 15%. Pilihnya 2. Nah, itu dia akan mengkalkulasi ya dari harga barangnya dikali dengan pajaknya. Ya, seperti ini ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ya, selanjutnya itu adalah latihan if yang kedua ya. Jangan lupa file headernya disesuaikan untuk perintah-perintah yang di bawahnya. Untuk Conio Clear Screen Studio.h itu penggunaan dari string copy ya, ini perintah string copy Studio.h. Kemudian kalau string.h itu nilai stringnya ya. Oke, kemudian sama ya, buat file baru, file new empty ya, jangan lupa sampai dengan terakhir ya, samakan dengan projectnya ya. Kemudian variabelnya dideklarasikan, itu udah harga, jumlah, kemudian diskon, total barang ya. Kemudian ada tipe data chart, ada kode lagi sama nilai, nama produknya, kemudian ada kelas. Nama produk dibatasi sampai dengan 10 karakter. Kemudian nanti akan berulang nih, ketika ada keterangan ulang seperti ini, dia akan mulai dari ya, mengulangnya dari sini sampai dengan kondisi yang sini, sampai sini ya. Oke ya, ini untuk perintah campuran antara penyeleksian kondisi antara switch dan if ya. Pertama, untuk pemilihan kode, penggunaannya menggunakan seleksi kondisinya menggunakan switch ya. Ini yang akan diseleksi adalah si kodenya ya. Ketika dipilih kode B besar sama B kecil, maka dia akan menyalin ya. Ini menyalin nilai si batiknya, menyalin ke dalam nama produknya, akan disimpan ke dalam nama produknya. Kemudian jika kelasnya 1 ya, maka harganya adalah 1.500.000 ya. Jika kelasnya yang diambil adalah eksekutif, jika tidak ya yang kedua berarti ekonomi. Kemudian jika yang tidak dipilih B atau B kecil, jika pilihannya G atau G ya, ingat ya, dalam kondisi jika syarat yang pertama tidak memenuhi, dia akan menjalankan lagi syarat yang kedua. Dia akan mencari seterusnya sampai dengan syaratnya memenuhi. Ketika syaratnya dipenuhi, maka akan dijalankan dalam programnya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke video yang kedua ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video kedua.